Hai, jumpa lagi dengan aku Nikita Yulia Rahman. Hai, di video sebelumnya aku udah banyak banget membahas tentang teori-teori sastra, baik dari teori mimetik, teori hierarki, dan lain sebagainya yang dapat teman-teman lihat di video sebelumnya. Nah, untuk di video kali ini aku akan membahas tentang teori semiotik. Apa sih teori semiotik tersebut? Teori semiotik merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure. Nah, teori semiotik ini merupakan teori yang mempelajari tentang tanda-tanda, kode, maupun makna. Di video kali ini aku akan ngebahas atau menganalisis tentang apa ya? Pada penasaran nggak? Yuk ikutin pembahasannya. Di video kali ini aku akan menganalisis sebuah puisi yang berjudul Membaca Tanda-Tanda karya Taufik Ismail menggunakan teori semiotika. Yuk kita bahas. Analisis teori semiotika dalam puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufik Ismail. Kita bahas dari bait yang pertama. Dalam larik, ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Maksud dari bait puisi ini adalah bahwa suatu hal yang mulai tidak terpegang atau tidak terikat lagi. Lalu dilanjutkan dengan penegasan pada baris kedua dari tangan. Hal tersebut menegaskan sesuatu telah bebas yang berasal dari tangan. Kemudian pada baris ketiga dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Nah, pada baris ketiga ini, penyair mengibaratkan sempitnya ruang tidak menjadi hambatan untuk kita melakukan suatu hal. Jadi dapat disimpulkan pada bait pertama bahwa sesuatu yang telah terjadi diakibatkan oleh perbuatan tangan manusia. Kita lanjut ke bait kedua dalam larik, ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini mulai merasakannya. Baris pertama mengandung makna bahwa awal dari terjadinya suatu hal, lalu dilanjutkan pada baris kedua tak begitu jelas. Maksudnya hal tersebut masih abstrak atau tidak nyata. Setelah itu pada baris ketiga, tapi kini mulai merasakannya. Arti dari baris ketiga ini adalah hal yang sebelumnya tidak jelas atau tidak begitu dirasakan, namun kini sudah terlihat nyata. Dapat disimpulkan makna dalam bait kedua ini adalah sesuatu yang awalnya tidak terlalu dirasakan, namun semakin berjalannya waktu hal tersebut begitu jelas dirasakan. Selanjutnya bait ketiga. Dalam larik, kita saksikan udara abu-abu warnanya. Baris pertama pada bait ketiga ini bermakna bahwa udara tidak dapat disaksikan menggunakan indera penglihatan, tetapi udara hanya bisa dihirup menggunakan indera penciuman. Pada bait kedua, abu-abu warnanya. Sesuai dengan konvensi sastra, kata abu-abu diartikan sebagai ketidakjelasan. Sedangkan secara konvensi bahasa, kata abu-abu berarti warna percampuran antara hitam dan putih. Jadi dapat disimpulkan makna pada bait ketiga adalah melihat banyaknya campuran udara dan abu. Kita lanjut lagi ke bait keempat. Dalam larik kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau di pagi hari. Pada bait keempat ini kita saksikan air danau mengandung makna bahwa manusia melihat genangan air yang amat luas serta dikelilingi oleh daratan. Kata danau menggambarkan suatu keindahan alam. Lanjut pada baris kedua yang semakin surut jadinya. Lanjutan dari baris pertama menggambarkan air danau yang semakin mengering dari waktu ke waktu. Kita lanjut pada baris ketiga, burung-burung kecil mengumpamakan sebagai hewan yang memiliki keceriaan. Dilanjut ke baris keempat, tak lagi berkicau di pagi hari. Artinya burung-burung tersebut tak lagi bersuara ketika pagi hari. Jadi dapat disimpulkan makna pada bait keempat adalah melihat kekeringan yang luar biasa dan hewan-hewan tidak lagi mengeluarkan suaranya dan menunjukkan keceriaannya di pagi hari. Selanjutnya bait kelima dalam larik, hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Nah,
Pada baris pertama kata hutan diakhiri kata ranting, lalu baris kedua kata ranting diakhiri kata daun. Setelah itu baris ketiga diawali kata daun dan diakhiri kata dahan. Pada baris keempat diawali kata dahan dan diakhiri oleh kata hutan. Nah, di akhir bait kata hutan digunakan sama halnya pada di awal bait. Secara keseluruhan baris bait ini mengandung makna yang sama, yaitu kehilangan sesuatu yang menjadi kerusakan atau disebut punah. Kita lanjut lagi pada bait ke-6. Dalam lirik kita saksikan zat asam didesak asam arang dan karbon dioksida itu menggilas paru-paru. Bait ke-6 ini penyair merumpamakan zat asam atau oksigen dapat dilihat. Seharusnya zat asam itu hanya bisa dihirup atau dirasakan. Lanjut pada baris kedua didesak asam arang. Terjadinya pergantian arti yaitu personifikasi. Kata didesak termasuk kata kerja pasif. Dalam bait ini dapat digambarkan seolah-olah karbon dioksida mendesak oksigen. Lalu akibat dari hal tersebut dilanjut pada baris keempat, yakni menggilas paru-paru, yang berarti merusak atau menghancurkan sistem pernafasan. Dapat disimpulkan pada bait ke-6 ini adalah bahwa manusia merasakan polusi udara yang buruk, sehingga membuat sistem pernafasan manusia menjadi hancur atau sakit. Kita lanjut lagi ya, ke bait ke-7. Dalam lirik kita saksikan gunung memompa abu. Abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir membawa air, air mata. Pada bait ke-7 ini dapat disimpulkan makna keseluruhannya adalah bencana yang terjadi secara bertubi-tubi mulai dari letusan gunung api, gempa bumi, longsor, banjir, dan lain sebagainya. Akibat bencana alam tersebut membuat manusia sedih dan menangis melihat itu semua. Pada bait ke-8 kita lanjut dalam lirik kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Kata kita merupakan jamak orang yang lebih dari 2 orang. Kata saksikan memiliki arti melihat dan mengetahui peristiwa yang terjadi. Kata 1000 tanda-tanda menunjukkan arti banyaknya tanda-tanda atau peringatan. Lalu pada baris kedua penyair melontarkan pertanyaan ke pembaca. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Dalam baris ini kata membaca seharusnya tidak sesuai karena tanda-tanda hanya bisa dilihat bukan dibaca. Jadi kesimpulan pada bait ke-8 adalah manusia telah melihat banyak kejadian yang terjadi dan apakah manusia itu dapat memahami hal tersebut? Kita lanjut lagi pada bait ke-9. Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalu api dan hama, kami telah dihujani abu dan batu. Kita analisis lagi pada baris pertama kata Allah menunjukkan bahwa dalam puisi ini terdapat konteks antara manusia dengan Tuhannya. Lalu pada baris ketiga, 4, dan 5 pada bait ke-9 terkandung penggantian arti atau dispensing of meaning yang disebabkan oleh hiperbola. Hal tersebut dapat dilihat dari kalimat disapu banjir, dihalu api dan hama, dihujani abu dan batu. Jadi dapat disimpulkan pada bait ke-9 adalah mengadu kepada Allah atau Tuhan mengenai bencana alam yang terjadi di muka bumi. Masih pada semangat gak nih? Kita lanjut ya pada bait ke-10, yakni Allah ampuni dosa-dosa kami. Analisis pada bait ke-10 ini dapat disimpulkan makna bahwa memohon kepada Allah atau Tuhan akan segala dosa-dosa manusia. Lanjut pada bait ke-11 yakni beri kami kearifan membaca 1000 tanda-tanda. Baris pertama pada bait ke-11 jika pemaknaan sesuai konvensi bahasa yaitu bahwa kami manusia meminta kebijaksanaan, cerdik dan pandai dalam memahami suatu hal yang tertulis. Sedangkan pada baris kedua menunjukkan bahwa yang dibaca adalah 1000 tanda-tanda. Baris tersebut dapat diartikan bahwa banyaknya hal yang terjadi sebagai peringatan. Jadi dapat disimpulkan pada bait ke-11 adalah meminta sifat yang bijaksana untuk memahami banyaknya hal-hal yang terjadi sebagai teguran Allah kepada hambanya. Kita lanjut pada bait ke-12, karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari. Pada baris pertama menjelaskan bahwa suatu hal yang dapat dirasakan, lalu dilanjut ke baris kedua mulai lepas dari tangan, yang berarti mulai tidak terpegang atau tidak terikat lagi yang bermulanya dari tangan.
kemudian pada baris ketiga dan meluncur lewat sela-sela jari. Pada baris ketiga ini, penyair mengibaratkan sempitnya ruang tidak menjadi hambatan untuk melakukan sesuatu hal. Dapat disimpulkan bahwa merasakan sesuatu hal yang terjadi akibat dari ulah tangan manusia. Kita lanjut ke bait yang terakhir, yakni karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kami mulai merasakannya. Baris pertama pada bait ke-13 ini mengandung makna bahwa awalnya terjadi sesuatu hal, lalu dilanjutkan pada baris kedua, yakni tak begitu jelas. Maksud hal tersebut adalah masih abstrak atau tidak nyata. Setelah itu pada baris ketiga, tapi kini kita mulai merasakannya. Arti dari baris ketiga ini adalah hal yang sebelumnya tidak jelas atau tidak begitu dirasakan, namun kini sudah terlihat nyata dan dapat dirasakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa makna dalam bait ini adalah mulai menyadari akan segala sesuatu yang terjadi. Kesimpulannya adalah makna pada puisi membaca tanda-tanda karya Taufik Ismail diharapkan mampu menyadarkan pembaca atau manusia agar lebih peduli terhadap alam dan sekitarnya, sehingga bencana yang digambarkan oleh penyair dalam puisi tersebut tidak terjadi akibat ulah tangan manusia. Sekian video pembahasan mengenai puisi membaca tanda-tanda karya Taufik Ismail menggunakan teori semiotika. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!